Nama galak sekarang ditambahin, nggak biarin aja kan. Nggak Vanessa itu dulu kan nikahnya itu udah hamil 5 bulan, jadi nggak tahu itu tuh anaknya Bibi apa anaknya siapa. Makanya sekarang lagi mau tes DNA. Lu Mbak Teh udah keterlaluan ya, lu ngomong tentang si anaknya Vanessa itu hamil di luar nikah dan berhak emang mendapat warisan. Lu siapa? Lu orang luar, lu mendingan diem. Lu mendingan ributnya sama gue aja, kita sama-sama orang luar. Lu bukan orang dalam, lu bukan orang kenalan siapa, lu gak ada hubungan darah, lu ikut-ikutan. Lu ngapain? Urusannya sama kehidupannya keluarganya Vanessa. Ya, terus yang gue bingung lagi, ada salah satu televisi media siapalah itulah berinisial R. Lu bahas tuh, lu bawa undang sepupunya, siapa itu sepupunya Vanessa, terus lu bahas tentang masa lalunya. Apa pantas? Gue tanya. KPAI ini udah harus bertindak. Lu mau sampai kapan kayak begini lu bahas tentang kejelekan-jelekannya keluarga almarhum? Ini udah meninggal, udah mau 40 hari, masih ada bahasan yang kayak begini. Apa berbobot? Enggak. Ya, ini udah paling bener. Tolong viralin. Ini nggak bener bisa sampai kayak begini, tau nggak? Itu sama si Mbate aja udah larinya kemana-mana. Lu siapa? Lu orang luar, lu nggak usah ikut-ikutan. Ya, untuk media-media nggak usah lu bahas tentang masa lalu atau apapun. Itu nggak penting. Itu nggak wajar. Orang udah nggak ada, lu bahas yang nggak ada, gitu loh. Ngapain? Lu bahas-bahas yang kayak begitu? Apa baik? Lu pikirin gak? Jangan kayak begitu. Gila ya. Halo, selamat siang buat semua teman-teman aku yang ada di TikTok dimanapun kalian berada. Saya membuat VT ini sengaja khusus spesial just only 40M ya, si penyanyi dungdat itu ya, si TM ya, si T ya. Tolong nyun sewu sangat nggih, Mbak TM, nyun sewu nggih. Sampai ini gue harusnya bersyukur dikasih wajah cantik, dikasih body bohai, kulit putih mulus ya. Tapi sayang Mbak, hatimu jahat ya, hatimu kotor ya. Cara berbicaramu tidak memakai etika, tidak pakai attitude, dan inimu kosong ya. Ini kamu kosong ya. Kamu berbicara asal japlak, kamu berbicara nggak disaring dulu. Mbak, kamu di situ mengatakan ya bahwa almarhumah sudah hamidun 5 bulan. Dari mana kamu dapat bukti? Dari mana kamu dapat fakta? Kamu sekarang mau minta fakta sama siapa, minta bukti sama siapa? Itu jatuhnya fitnah, Mbak. Nggih, nyun sewu. Seandainya itu terjadi sama anaknya sampean suatu hari nanti, di mana perasaan hatimu? Apakah hatimu sakit? Nah, saya sebagai seorang ibu pun, ya, kalau kejelekan anak saya dijelekin sama orang-orang, ya, saya marah loh Mbak, sumpah, ya kan? So tak keruas lagi kalau terjadi sama anak saya. Sampai ngomong-ngono, lah keruas raimu Mbak, sing ayu, sing glowing kuwi. Mbak, raimu ki glowing banget loh Mbak. Laler lewat ning raimu ki loh Mbak, iso meleset karena saking glowingnya raimu. Tapi sayang, hatimu jahat. Kamu nebar fitnah di mana-mana. Itu jatuhnya fitnah Mbak. Kamu bisa kena UUD, ya, undang-undang. Ya. Nggak boleh Mbak, kamu menyebar fitnah kemana-mana. Kamu dapat fakta dari mana? Dapat berita dari mana itu? Gak sopan banget ya. Berbicara tuh pakai etika, pakai attitude. Nyun sewu nggih Mbak, saya agak hai kalau berbicara nggih, nyun sewu nggih. Nyun sewu sangat nggih. Bacote sampean niku lho nek ngomong asal japlak wae kok pralon pecah. Sampai itu kalau mau berbicara, lihat dulu jejak digitalnya. Almarhum dan almarhumah itu sudah nikah siri sebelumnya, sebelum dia nikah resmi. Ingat, kamu lihat dulu jejak digitalnya. Gak asal japlak we cangkemmu bacotmu we. Mangap bacotnya ra disaring sik. Di mana hati nuranimu? Di mana hati perasaan seorang ibu, seorang perempuan kalau seandainya itu terjadi sama anakmu sendiri? Udah itu aja. Kamu harus berpikir someday, ya kan, kalau itu terjadi sama anak you sendiri, ya kan, bagaimana perasaan hatimu seorang ibu? Ingat, rasa mangap cangkemmu mangap kok pralung pecah. Tiara Marlin ya, yang katanya host gadungan ya. Kemarin lu
podcast tuh bareng keluarga Dodot sampai mojok-mojokin si Fuji. Kemarin lagi gua lihat lu main-main ke rumah Bu Haji. Ya Mbak, nyari panggung gak gitu-gitu banget Mbak Tiara ya. Mana ngompor-ngomporin lagi ya kan, yang katanya si Fuji ngerampas HP-nya Mbak Tiara lah, apalah segala macem lah. Mbak Tiara mau ngejelek-jelekin keluarga Fuji seperti apa, netizen udah tahu kebenarannya ya. Jadi tidak usah menggiring opini yang tidak baik Mbak ya. Kalau mau pro Dodot, pro aja, kasih Dodot ya. Nggak usah sok-sokan pro ke keluarganya Pak Faisal ya. Nyari duit kok gitu amat. Butuh duit, pinjol aja men. Hey, denger ya kalian. Orang yang suka menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal, itu namanya punya karakter yang sangat jelek sekali. Karena tidak ada lagi pembelaan dari orang yang kita omongin loh. Jahat namanya. Banyak orang yang sekarang lagi cari pansos kepada masalahnya Vanessa Angel. Menjelek-jelekan Vanessa Angel. Sekarang Vanessa Angel tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah meninggal loh. Dia pun sudah tidak bisa memberikan pembelaan buat dirinya. Kalian yang suka ampun, ada ya orang sejahat itu. Please T, inisial T ya yang saya omongin sekarang ini. Jangan kalian itu berusaha untuk mencari popularitas dengan cara begitu, memfitnah orang dengan cara bilang bahwa Gala bukan anaknya Vanessa Angel. Tahu dari mana kamu? Hah? Apapun yang dilakukan oleh Vanessa Angel saya tahu kok. Dia juga sering kok ngobrol sama saya. Diem ya. Kalau kamu bener masih mulutnya jahat seperti itu, saya lihat kamu. Beneran. Saya nggak akan segan-segan. Boleh gitu, boleh banget. Kalau ada yang mau nantangin, sama-sama aja nantangin. Kalau misalnya mau tes DNA, siapa takut gitu. Kalau sana mau tes DNA juga silakan, ya kan. Mau untuk memastikan itu cucunya apa bukan, ayo kita sama-sama tes DNA. Gitu. Jadi kalau Obana mau nantangin saya, ayo. Kalau memang Vanessa adalah anak kandung saya. Jadi nama anak aku tuh Gala Sky Andriansyah, bukan Ardiansyah ya guys. Tapi kalau nama arti dari nama anaknya Kak Vanessa Angel tuh apa gitu? Gala itu artinya prajurit dari langit, Sky itu biar cita-citanya dia setinggi langit, Andriansyah itu nama belakang bapaknya. Oke. Jadi dia jadi pelindung aku nanti. Terus berkoar-koar, Tiara Marlin cekikikan sebut Gala bukan anak kandung Bibi Ardiansyah. Benarkah suruhan Do di Sudrajat? Tiara Marlin kembali bikin nettergram lantaran dirinya meragukan status Gala bukanlah anak kandung dari Bibi Ardiansyah. Setelah sebelumnya ia juga menuding Vanessa Angel hamil di luar nikah. Tiara Marlin seolah ingin terus ikut campur permasalahan keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Setelah menyebut Gala adalah anak hasil di luar nikah, kini sang pedangdut kembali nyinyir soal status anak Vanessa Angel tersebut. Dengan gamblang, Tiara Marlin meragukan bahwa Gala adalah putra kandung dari Bibi Ardiansyah. Ia ragu lantaran Vanessa disebut sudah hamil 5 bulan saat menikah dengan Bibi. Mirisnya lagi, Tiara mengatakan hal tersebut sambil tertawa cekikikan. Mengejutkannya lagi, Tiara menyebut jika keluarga Bibi saat ini berencana akan melakukan tes DNA terhadap Gala untuk membuktikan apakah dirinya benar putra dari almarhum atau bukan. Makanya sekarang lagi tes DNA, imbuhnya. Sontak pernyataan Tiara Marlin ini menuai kecaman dari netizen. Mereka tak terima dan merasa geram karena sang biduan seolah tahu semua masa lalu Vanessa dan Bibi. "Mbak, jahat banget sih mulutnya," kata seorang netizen. "Ngefitnah orang yang masih hidup aja dosa, apalagi orang yang udah gak ada.
Semoga cepat nyusul ya mbaknya, sahut netizen yang lainnya. Bisa nggak sih ini orang nggak usah di-up? Please, jangan kasih panggung, kasihan banget Gala, timpal yang lainnya. Mirisnya Tiara juga menyinggung soal harta warisan Gala. Dengan statusnya yang merupakan anak hasil di luar nikah, Gala dinilai tak berhak mendapatkan warisan apapun dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pernyataan Tiara langsung jadi gunjingan netizen. Bahkan Tiara disebut sebagai suruhan Dodi yang menyebarkan fitnah untuk Vanessa. Seolah dibantah oleh pernyataan Vanessa dan Bibi semasa hidup ketika disinggung soal rumor hamil sebelum menikah. Keduanya menjelaskan terkait rumor serta pernikahan mereka saat jadi bintang tamu di vlog Dodit Mulyanto. Pernah digosipin hamil sebelum nikah, itu gimana Kak Vanes? Tanya Dodit. Vanessa menjelaskan sebelum diresmikan secara negara, sudah terlebih dulu menikah siri dengan Bibi. Sebenarnya bukan hamil sebelum nikah ya, karena kan waktu itu kita udah nikah siri. Kan orang-orang gak tahu waktu itu, rahasia kan? Jadi cuma orang-orang di sekitar kita aja yang tahu, tanpa orang tua tahu, ungkap Vanessa Angel. Jadi pas pestanya itu pas lagi hamil, timpal Bibi. Iya, jadi pas resepsi memang aku udah hamil gitu, tapi aku udah nikah duluan gitu, jelas Vanessa. Tapi ya gitu, namanya netizen ya say, ucap Vanessa. Mengetahui penjelasan Vanessa dan Bibi semasa hidup di akun @rumpiasyik, netizen makin menyalahkan Tiara dan pihak Dodi Sudrajat atas berita ini. Lagian zolim banget sih mulutnya, orang udah almarhum masih dijelek-jelekin aja. Jangan kasih job lah host abal-abal kayak gini, moralnya aja udah ketahuan minus, tulis netizen. Wajah Gala aja plek-ketiplek sama Bibi, kok bisa ya dia fitnah Vanessa seperti itu, sahut yang lainnya. Bapaknya sendiri yang membuat berita loh, parah, balas yang lain. Tuh dengerin Pak D, omongan almarhumah anakmu sendiri. Jangan anakmu dan mantumu yang sudah wafat dijelek-jelekin, sahut yang lainnya. Vanessa kayak udah mempersiapkan semua, sampai jawaban kayak gini juga ada. Kebenaran selalu menang, timpal netizen lain. Lantas, bagaimana hukum membicarakan orang yang telah meninggal dunia? Gibah atau membicarakan orang lain seperti sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang. Bahkan mungkin ada juga yang melebih-lebihkan cerita, sehingga timbullah yang namanya fitnah. Dalam Islam, membicarakan orang lain adalah perbuatan yang tidak baik dan berdosa. Baik untuk menghibahkan orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Sikap kita sebagai orang yang dibicarakan adalah bersikap lapang dada dan tidak menanggapinya secara emosional. Janganlah kalian mencela mayit karena mereka telah pergi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 12 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Lantas, apa pasal untuk menjerat pencemar nama baik orang yang sudah meninggal dunia? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal yang dapat dijadikan landasan guna melaporkan tindak pidana ini ke polisi adalah pasal 320 ayat 1, Jo ayat 2 KUHP, yaitu
Barang siapa terhadap orang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang tersebut masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp300. Pasal 320 ayat 1 KUHP. Kemudian pada pasal 320 ayat 2 KUHP terdapat persyaratan agar tindakan pencemaran nama baik ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, yaitu kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang keluarga, sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami atau istrinya. Pasal 320 ayat 2 KUHP.